Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu hadiyan ila sabilihi faj'alahu rahmatan lil alamin wa sirajan munira fi dhulumati syirki wal kufr wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhul amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin din, amma ba'du. Yang saya muliakan buya-buya yang hadir dari PDM, dari IKM, dan bundo-bundo pimpinan dari Bundo Kandong IKM yang saya hormati. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, karena diundang untuk hadir di tengah kita semua. Saya ingin menyampaikan tausiah ini kira-kira pakai bahasa awak atau bahasa Indonesia. Awak saja. Kurang awak banyak ini. Baik, kalau model itu segala penghormatan tidak ambo sabut namo, tidak imbo ambon galak, tapi ambo lingkuang saja dengan panggilan hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ambo diundang dalam suatu acara, rangkanya atau bingkainya adalah terhib Ramadan. Kamu itu bunyinya tuh. Kalau coba awak ditulihkan, ha itu tidak berbeda antara ha dengan ha. Kalau orang awak di kampung namanya ha padeh, ha gadang. Kok kira-kira judul kalau ditulis coba suara ha padeh atau ha gadang kok? Ha padeh. Jangan salah-salah baca. Nah, sebab terhib dengan ha berbeda dengan terhib dengan ha. Asal katanya satu ar-rahbu, yang satu lagi ar-rahbu. Artinya jauh berbeda. Ar-rahbu yang pakai ha padeh tadi maknanya adalah sa'ah, fashah, kelapangan. Karena itu sering diucapkan ketika orang menyambut orang lain dengan kata yurahib, ha itu, yaitu berlapang dada menyambut kehadiran orang. Hubungannya rahbu dengan kelapangan karena awak lapang dada awak menyambut sesuatu. Karena itu disebut dengan terhib. Tapi kalau rahbun, rohbah di dalam Al-Quran, farhabuni, makna rahbu di situ ada khasyah, ketakutan, khauf. Jadi kalau wak salah sabut jadi tarhib Ramadan, pakai ha, itu membuat orang takut ketika Ramadan tiba. Tapi ada juga orang namanya itu ada camehnya, makannya, tabate, sereronya, tambek gitu ya. Itu tarhib namanya.
Tapi kalau tarhib dengan ha, artinya kita berlapang dada dengan kenyamanan menyambut kehadiran Ramadan ini. Tentu begitu bunyinya. Dan wak pilih tentu tarhib, bukan tarhib. Nah, kalau itu nana wak tuju kini dalam acara kini kau tarhib ditambah judulnya membangkit batang tarandam. Itu judulnya di pondok. Ambo tiuk mendengar judul ku agak ngari-ngari tangguang. Sejak mulai ambo beraja sampai kini nang batang ku tarandam tawi. Kama bangkit tapi sebilo bangkitnya kira-kira tu pertanyaan. Satu acara membangkit batang terandam, ikut acara membangkit pula batang terandam. Jadi terandam tari saya tidak bangkit. Itu namanya camih. Banan kok camih ada satu kaedah. Kaedah aku di bidang muamalat. Kalau orang mengkaji tentang kawaid, kaedah dalam fikih, ada kaedah bunyinya mereka. Kullu amalin taqa'ada an tahsili maqsudihi fahuwa batilun. Itu bunyinya. Setiap karajo taqa'at itu indah efektif, indah berhasil untuk mewujudkan maqasidihi, tujuannya, fahuwa batilun. Karajo itu berarti karajonan batil, karajo sio-sio. Jadi kalau membangkit tawi senan dibangkit kondak tagak-tagak tarandam jo tawi itu lalati badan waknya. Nah, mudah-mudahan kok kaji kini kok terakhir membangkit bentang tarandam kok kemudian tahun mungko jangan membangkit je lagi. Kalau itu yo keraja waktu tahun maksud dari kegiatan waktu enggak tercapai. Nah, tahun depan mungkin peningkatan, tahun berikutnya penyempurnaan, selanjutnya adalah berbagai macam yang sifatnya menunjukkan ada langkah nan maju di dalam mewujudkan tujuan. Nah, berdasarkan itulah kajian kini ko ambo sampaikan. Kalau iyo ke membangkit batang tarandam, pertanyaannya do di ma tarandam. Ba'a mangkuk tarandam. Berarti awak ko kini sedang melakukan muhasabah, mengevaluasi diri awak. Sedang melakukan muhasabah, mengevaluasi diri awak, kira-kira apa dan kurang salamoiko dari anan awak karajokan terkait di Ramadan. Itu yang paling perlu kan dulu. Selamat datang Pak Bendahara BNPB. Mulai kan? Nah. Jadi kita kini sedang melakukan muhasabah, mereview, meninjau ulang balik di mana masalah yang sedang terjadi terkait dengan kehadiran Ramadan. Assalamualaikum nan bare abo. Awak ndak namu mencari diri wak surah. Padahal kecek Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mau menimbang dan menilai kekurangan dirinya. Menimbang acok, tapi nan dinilai kekurangan orang saja.
Kata dana, sebagaimana dalam hadis lain, kama tadinu tudan, maknanya apa? Orang yang mau melakukan muwazanah, pertimbangan atas diri itu, tapi yang dicari bukan kelebihan, tapi kelemahan. Di setiap manusia muslim, kalau ingin selamat dalam hidup itu, harus berani mencari kelemahan diri awak dan kekurangan awak. Nah kini ambil judul yang diagih dek bundo. Membangkit batang terendam artinya pengakuan secara tulus awak berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Nah, kalau tidak awak kecil terendamnya dah. Nah ini kejujuran dan harus tumbuh dari hati, bukan hanya sekedar narasi. Assalamualaikum pidato pejabat awak seadonyo narasi, jarang tersuonan dari hati. Nah kalau kita ingin mencari iko dari hati awak, betulkah ada masalah? Ada. Nah mari awak buka cie-cie. Yang pertama, kalau dicari umur awak masing-masing kini, ambo kini berumur 52 tahun lebih. Tadi disebutkan dia ambo lahir tahun 73. Agustus nanti 2026 baru 53 tahun. Ketika jadi ketua MUI Sumatera Barat, dulu ketua MUI termuda se-Indonesia. Nah kini tersasik pula ke pusat di bawah Ibu Vera tu. Nah. Kalau awak hitung dari umur awak, kira-kira kalau diumpamakan umur 13 tahun, padahal awak lepas puasa sebanyak umur 6 tahun kadanglah dilatih. Tapi kalau awak hitung balik berakal itu sebagai alamat di dalam syariat, awak itu masuk kategori orang mencakat hukum dalam pandangan syarak. Balik berakal itu. Kalau di dalam hukum konvensional kan ada umur tertentu. Tapi kalau dalam syariat, alamat seseorang itu telah cakap hukum, diberi beban hukum syarak, namanya adalah buluh, balik. Tandung akalnya nadij, akalnya adalah matang. Sebelum itu, lu ada beban. Jadi dua aku anak ketik wak suruh solat, anak ketik tak wajib solat, tapi bapaknya wajib menyuruh anak solat. Nah, dua hal yang berbeda. Jadi kalau anak ketik tak solat, berdosa ke mereka? Tidak. Tapi kalau tak disuruh di bapaknya, berdosa ke bapaknya? Yo. Nah kalau awak hitung dari umur 2 balik atau 3 balik tahun, misalnya awak lah berpuasa rutin indah adonan batal, kalau di umurmu berarti lah 40 kali bersuara Ramadan. Bocalik buya dan lain-lain mungkin lebih dari abo. Bundo-bundo ada yang lebih dari abo. Nah, kalaulah 40 kali, kalau awak bawalah umat kau kini dan awak khususkan orang Minang, ikut IKM ya. Pertanyaan yang mendasar adalah setiap amal yang disyariatkan di dalam Islam mustahil tidak ada tujuan. Itu kaedah di dalam agama. Ma min amalin, tidak ada amalan apapun yang disyariatkan oleh Allah melainkan lahu maqasid, ada maqasid dan tujuannya. Tujuan dan maqasidnya amal kau disyariatkan, zakat kah, puasa kah, solat kah, lain-lain, secara umum dibungkus di ulama dengan judul apa? Limasalihil ibad fid dunya wal akhirah, untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Jadi tidak ada syariat yang membawa mudarat, seluruhnya membawa maslahat. Nah kini pertanyaannya, lah 40 tahun awak puasa 40 kali, kira-kira apa yang berubah
kemaslahatan apa yang terwujud dengan ibadah-ibadah Ramadan kah? Kalau aku dari tahun ke tahun apa nilai maju ke muka dari ibadah-ibadah Ramadan yang awak kerajuan. Nah, disikolah pertanyaan besar dan kini harus awak hadirkan sebelum Ramadan tiba. Apa yang berubah? Anan lay bertambah, apa lenan maju. Nah di sekolah orang seperti ambo dan jo buya korup daerah Rantau Minang juga harus berpikir kok para dai sebenarnya kok. Ambo acok sesudah Ramadan itu terkadang menangis dalam hati. Kenapa? Sebagai dai, bekola sebagai ulama, mau tak berani sebenarnya menempatkan diri sebagai ulama. Sebagai ulama itu tak sederhana syarat. Tadi mau kecil syarat keulamaan itu minimal ada dua. Ada syurut ilmiah, ada syurut syakhsiyah. Ada syarat-syarat keilmuan dan ada syarat-syarat kepribadian. Syarat-syarat keilmuan kau bisa dituntut, tapi syarat kepribadian kau harus melalui berbagai macam ujian kehidupan. Jangan sampai kunyang dek kunyi, lama dek santan. Ulama kalau serupa itu tak selamat umat. Nah, baru saja di muka pejabat lailang mentagi itu manggu sesekali. Tak ditimbang dahulu salah bananya. Kalau hanya demi menyenangkan pendengar, fatwa bertukar-tukar, tak selamat ulama. Nah, karena itu wak letak saya sebagai dai kini kau. Ana nak bertangikan di penghujung Ramadan, yaitu kesimpulan yang dapat dalam hati ambo gagal sebagai dai. Dah tahu dah buya-buya awak di sikon tak sukses tapi nan ambo gagal. Tiuk tahu. Kenapa gagal? 30 malam lebih kurang, ada yang 29, ada yang 30 umat diceramahi, diagih tausiah, ditunjuk kanan bana. Salah satunya musaji koha bapak dan ibu-ibu afdal solat di siko dibanding di luar tu. Itu salah satu baru tu. Kira-kira sampai hari kabara musaji itu bertahan jumlah jamaah. Ada musaji kadang-kadang lah di ujung Ramadan banyak lo tonggak pada isi jemaah. Tapi dia lah diceramai dari awal Ramadan kok. Berarti dalam masalah itu gagal. Mengaku atau tidak fakta yang berbicara. Kalau berbicara tentang islah, tazkiyatin nufuz, kan itu salah satu membersihkan diri orang. Orang yang puasa itu kalau dia lakukan janji-janji puasa adalah maghfirah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam lain ada kharaja min dhunubi, keluar dari dosanya seperti hari dilahirkan oleh ibu. Artinya ada apa? An-nufus zakiyat. Ada jiwa-jiwa yang bersih dari segala bentuk noda-noda dan selama ini melekat di situ karena perbuatan maksiat. Nah, jiwa-jiwa yang bersih itu apa implementasi luarnya, lahiriahnya serupa apa? Akhlak. Apa bantu lahirnya orang-orang yang ditempa dengan ibadah, perilaku, perangai. Sesudah Ramadan, kalau di Sumbar biasanya ambo besuah jo kawan-kawan dari aparat. Salah satu sering pertanyaan ambo apa? Pak, ambo minta data. Data apa ya? Data kriminal. Data kriminal mulailah dicari situ. Narkoba. Nampaklah di situ berbagai macam LGBT dan sebagainya itu. Kemudian bersuruh kawan-kawan dari kantor urusan agama bertanya apa? Ambo minta data apa?
Data orang nikah lah dulu bajak pada Jawi, perzinaan. Nah ternyata Ramadan demi Ramadan berlalu, dan data tadi tak turun dah. Dan umatlah 30 hari setiap tahun rutin diceramai. Coba renungkan itu. Ikut ceramah untuk siapa biasa itu pertanyaan Bapak. Untuk ambo, untuk awak sadun. Jadi kini sudah ceramah, kok gak barik kepala Bapak je bunuh-bunuh lagi maaf ambo. Sebenarnya judulnya tak pandai ambo, tabligh akbar tu kurang pandai. Ambo nak pandai bayu-bayu, bercerita-cerita jalan keluar dari masalah itu. Nah, awak cari dari data tadi apa indikasinya? Indikasinya ceramah dan awak berikan, tausiah awak sampaikan serupa ia jatuh di pasir saja, tidak berbekas. Nah, Asianan harus bertanggung jawab dalam hal itu pertanyaan penting. Kata Rui jawab serupa kamu pernah sekali tergelitik dalam hati bertanya, kalau wak etong lah, ada tak nama melakukan penelitian di satu kota kecil saja, bara masjid, barakali masjid itu dalam sehari melakukan tausiah minimal kok 2 kali saja, pada maghrib, antara maghrib isya cik ba'da subuh, bara amplopnya kalian 2 kali 30, 60 bara isinya. Nah, sebanyak itu titik yang menjadi potensi umat dan dihimpun dari infak sedekah berbagai macam, dipakai untuk berbagai kegiatan yang disebut tausiah ceramah, tapi bunyi hasilnya serupa tadi. Tapi tidak awak merenung, menangi, ku apa awak kerajaan sebenarnya. Nah itulah menjadi baban kalau seorang da'i itu betul-betulnya berjalan di jalan dakwah, itu menjadi humum. Humum itu maknanya kegelisahan. Jadi apa-apa dan ibu-ibu sesudah mengaji mungkin galak mendengar ustaz melawat. Tapi da'i dan sebenarnya pulang mengaji jadi baban dalam pikirannya tu. Karena itu da'i yang betul-betul hidupnya di jalan dakwah sulit menemukan kebahagiaan melainkan ketika mencari umat berubah karena nelo. Itu da'i. Tapi kalau tetap juga seperti ini, seorang da'i susah untuk diajak galak, kegalak mencari umat. Hari demi hari, berita demi berita membuat kita cemas. Sumatera Barat, di mana-mana datang media LGBT sebegini. Seorang da'i, apalagi seorang ulama bisa tersenyum melihat keadaan seperti ini. Nah sekarang saya senang dengan kehadiran bulan Ramadan. Bunuh Kandung IKM melakukan kegiatan disebut tarhib, artinya dengan kelapangan dada disambut Ramadan ini, dengan kegembiraan disambut Ramadan ini. Kalau saya mau kutipkan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi", katakanlah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fa bidzalika, dengan alasan itulah, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Kalau itu bisa dilakukan, huwa khairum mimma yajma'un, kegembiraan berdasarkan karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan itu, dunia dan seluruh isinya.
kegembiraan. Jadi tidak perlu mendatangkan hadis yang dipertikaikan ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu tidak hadis. Man fariha biqudubi Ramadan, siapa yang gembira dengan kedatangan Ramadan, haramallahu jasadahu minan niran. Kan begitu hadis yang populer. Ulama mengkritisi hadis itu. Sebenarnya Al-Quran cukup di situ. Surah Yunus ayat 58. Qul bifadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, fabidzalika wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, dengan alasan itulah mereka hendaknya bergembira. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, ketika kita gembira dengan Ramadan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala imbalan yang besar. Kalau alasan kegembiraan itu. Cuma ingat, kegembiraan itu bukan hanya sekedar surur. Nah, itu persoalannya. Bukan hanya sekedar bagadang hati. Ramadan tiba kah? Tetapi ada yang lebih dari itu. Alamat kegembiraan itu harus sesuai dengan adan tiba. Sama je ibu-ibu senang hati menerima suami datang pulang dari kerajo, tentu siap dengan apa? Makanan berbagai macam. Bukannya tampuang tangan, bu, tapi tambah belanja, bukan. Nah, jadi sekarang kalau betul kita gembira, kita sambut dengan lapang dada. Pertanyaan yang mendasar, jua apa-apa dan ibu-ibu sambut Ramadan kok. Jua acara kok. Enggak cukup itu. Saya terus mengkritisi di berbagai tempat. Ada kekhawatiran saya tentang cara beragama kita hari ini. Apa itu? Beragama ala seremoni. Di orang merasa sudah sangat religius kalau hadir dalam acara seremonial keagamaan. Hadir cara maulid Nabi, hadir cara Isra Mi'raj, hadir cara nuzul Quran, saji belakang rumahnya ndak tahunya si imamnya. Jadi ada orang yang sudah merasa saleh ketika dia hadir dalam acara seremonial. Itu dikatakan agama seremoni namanya itu. Salat tidak, puasa bolong. Tapi acara seremonial rajin, paling mungko. Nah, dengan itu dia katakan dia sudah sangat saleh. Ini keliru. Jadi acara ini hanya wasilah, bukan tujuan. Yang disangka awak lah acara kini kalau alam nyambut Ramadan, belum. Ini wasilah. Karena itu harus dapat kini kok. Kalau yo pergi mengaji kini kok ada acara tabligh namanya dia awak anan dapat kini untuk penyambut Ramadan. Jadi jawab bekok jual sambut Ramadan, jom makan berjamba. Nah, makan berjamba tu penganang-anang kampung. Nah, tapi dengan apa Ramadan ditarhib? Itu yang perlu mendasar, perlu sekali sekarang. Selesaikan mempersiapkan penyambutan Ramadan dengan kegiatan ini, tidak. Nah, dari mana kita akan mengambil? Apa masalah kita? Kenapa Ramadan demi Ramadan berlalu? Dan awak masih jua memakai lagu lawas dan lama. Ibu-ibu bercalik apa lagu itu tu? Apa itu? Aku masih seperti. Nah, kenapa tu? 2 tahun serupa itu je. Tak berubah. Aku masih seperti yang dulu. Selesai Ramadan, aku masih. Nah, sekarang kita tidak ingin, kalau betul ingin mendapatkan akhir yang lebih baik, apa? Di dalam pepatah para orang Arab sana mengatakan husnun nihayah, baiknya akhir sesuatu tata'allaqu, akan berkaitan erat bisti'adad fil bidayah, dengan persiapan di permulaan. Di sebelum masuk Ramadan kalau tidak siap, jangan dianggap sukses akan dapat di penghujung. Sulit itu. Nah, sekarang apa yang jadi persoalan awak dalam penyambutan Ramadan? Yang pertama awaklah sering terlanjur menganggap ibadah demi ibadah ini sebagai rutinitas dan tradisi. Itu tidak bisa dibiarkan tarikh model itu.
menjadi rutinitas, menjadi tradisi, bukan menjadi tugas kehambaan. Itu persoalan yang mendasar. Masuk karena ikut tradisi, sehingga yang berkembang tradisinya. Semua je dulu Maulid Nabi itu sebut orang bulan apa? Bulan Mulud namanya. Ya Mulud, saya nak dapat tradisi. Ramadan juga begitu. Sehingga nilai-nilai yang dibawa oleh Ramadan itu tidak tertangkap lagi. Yang ada adalah sekedar menjalani rutinitas dan tradisi. Nah, karena itu kalau memang betul siap menyambut Ramadan, cabut balik Ramadan itu. Dia bukan sebatas tradisi. Dia adalah tugas kehambaan. Nah, karena dia tugas kehambaan harus disambut dengan apa? Nah, doa disambut pertama. Tadi kalau tidak salah qari awak membaca ayat surah Al-Baqarah 183. Bunyinya apa ada bapak dan ibu-ibu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah apa? Ada dulu jemaah cerdas bertanya kamu mendeliko. Biar ada apa? Dahulu kami belajar fikih dan Buya juga menyampaikan syarat seseorang wajib berpuasa itu Islam. Iya enggak? Ada enggak nama beda? Nah, non muslim wajib enggak puasa? Nah, berarti sama wak nah. Kaji fikih wak enggak berbeda dah. Syarat seseorang wajib berpuasa itu adalah Islam. Nanti baru balik dan seterusnya berakal. Nah, kalau produksi tidak ada halangan, tapi wajib mengqadha. Nah, sekarang itu syaratnya Islam. Nah, balik wak ke ayat nana bapak dan ibu-ibu lah apa tadi? Bunyi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Begitu bunyinya. Nah, jemaah yang merenungkan ayat ini bertanya. Kalau syaratnya Islam, bamang kok pangka ayat tu bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Ba'amang kok ndak ya ayyuhalladzina aslamu. Wahai orang-orang yang beriman. Kan gitu arti ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa bukan ya ayyuhalladzina aslamu? Wahai orang-orang yang telah berkeislaman. Diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Padahal dalam kaji fikih selama ikon wajib puasa orang Islam. Dan awak tahu tidak satu orang yang mengaku Islam tu iman. Kan iya nak? Dari mana ayatnya kayo? Calik surah Al-Hujurat. Wa idh qalatil a'rab, ketika orang-orang Arab kampung datang berkata kepada di hadapan Nabi, amanna, kami telah beriman. Apa kata Allah turun ayat qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kamu sekalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan kami telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum lagi masuk ke dalam hati kamu sekalian. Artinya apa? Ada orang yang mengaku muslim belum tentu mukmin. Ada orang mengaku telah Islam ada dalam dirinya, padahal yang ada belum ada keimanan. Ada orang mengaku iman ada dalam hatinya, sebenarnya belum ada. Artinya dalam ayat itu Islam dan iman dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tu bahanan kok ya ayyuhalladzina amanu, kira-kira apa kira jawabannya? Nah, kok kalau ada jemaah yang bertanya mereka itu, Bapak lu aja Ustaz tanya menjawabnya. Nah, ketika pertanyaan itu muncul, apa jawabannya? Coba taruhkan ayat tadi. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Juangnya. Nah, la'allakum tattaqun. Berarti iman tidak terkait dengan kewajibannya yang kuat. Tapi iman itu terkait dengan ujung ayat la'allakum
Sebab kalau keislaman yang dibawa untuk puasa, lai Islamnya, lai baliknya, berakalnya, terpenuhi syaratnya dan kewajibannya melakukan rukun, apa ujung dari puasa tadi? Takwa kah? Belum tentu. Ujung dan puasa tadi pasti dijawab oleh ulama sah. Sah. So, kaji fikih itu ujung amalan itu apa? Sah atau batal. Jadi Islam itu persyaratan kesahihan amal, sahnya amal. Tapi kalau wakna ingin ujung ayat la'allakum tattaqun, tidak cukup hanya sekadar Islam saja dan dibawa untuk berpuasa. Artinya apa? Kalau ia awak tarhib Ramadan, tingkatkan persiapan Ramadan awak dari Islam kepada kokohkan iman. Nah, disitulah makanya awak tahu rahasia hadis Nabi. Apa dari ibu acok menang hadis itu kan dari buya-buya awak. Man sama Ramadana. Semuanya kan. Nah, imanan. Bukan Islaman. Ada lain hadis yang sama dari Abu Hurairah. Lafaznya kau man qama lailatal qadri imanan. Nah, berarti kalau ingin mendapatkan keutamaan puasa yang dijanjikan, diantaranya dia wasilah untuk mendapat takwa, modal awak tidak cukup sebataslah Islam, tapi harus ditukuk iman. Tapi iman kok sebatas mengakukah? Nah, itu yang diingatkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ada yang merafakkan hadis ini kepada Nabi, tapi Abu lebih senang menyebutkannya mauquf pada Al-Hasan Al-Basri. Bunyinya, laisal imanu bittaman. Iman itu bukan angan-angan, bukan sebatas ucapan saja ambo beriman. Innamal iman itu ma waqara fil qalb, sesuatu yang bersemayam di dalam qalbu, wa saddaqahul amalu, dan dibuktikan oleh perbuatan. Berarti iman di mata tehnya disikokan itu kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-taqwa hahuna. Al-iman di mana letaknya? Di sini. Karena imanlah fondasi ketakwaan. Nah, sekarang persoalannya sampai di mana iman awak tu betul-betul ada dalam dadu awak. Evaluasi lah kini. Jadi tarhib Ramadan dan bisa diagiakan dek buya-buya kuncinya. Dikakuk atau tidak dikakuk tergantung jawab. Sampai di mana awak mengamalkan itu. Tanpa iman yang kuat, tujuan takwa melalui Ramadan sulit untuk dicapai. Nah, sekarang persoalannya sampai di mana iman itu ada. Nah, disinilah orang jarang mengkaji sejauh mana dia siap untuk mendapatkan janji-janji Allah tadi itu. Ini kelemahan kita. Makanya ambo minta tadi sebelum beramal itu peresolah keimanan. Sebelum pergi haji pereso keimanan. Yang dibawa jo khurafat berbagai macam di dalam beramal. Ronda telantak kucing, mudah-mudahan di Jakarta tidak ada mudah itu. Awak telantak kucing turun tu, ni tanggana nak baju. Nyoka pani elok-elok, nyoko buat. Bakok mau itu nak kucing. Kok kesayangan Nabi kok. Kalau ndak di model itu membano nyoka awak, merusak awak dia. Kucing mati merusak yo. Nah, Nabi dak ke kucing tu sayang, kaun tu sayang lo tu ke di kapani lo tu. Nah, polai di kampung-kampungan aneh-aneh kalau ada orang mati besoknya melubang kuburnya. Wah, lah bersebar cerita sepanjang kampung. Si anu jadi rimau gitu.
Aku jadi rimau, cuma kubur berlubang, nyu gak banyak cepat-cepat baru aja kan. Nah, begitulah keyakinan yang hadir. Atau ada orang yang keluar beko, yang dioncelah talu apa macam. Bukan itu saja. Orang Minang satu pula kadang-kadang membawa kepercayaan lain, ke membali rumah, ke membali kadai. Ada jalan situ, kau tusuk sate kau. Kau tak nama ada kau. Tanya ke bawa, buya, yo rumah tusuk sate tu encak tak di Bali? Tak encak tu. Buya percaya dia tu. Amo tak percaya dia tu, baru tu kok belong remoto orang lalu sini ke kamar awak itu masalahnya. Bukan pakaro ikut kamar bawa bana berbagai macam. Nah, hal-hal yang seperti itu alun lain nambah tu cincin berbagai macam seluruhnya. Nah, apakah itu akan merusak kepada amal? Tentu merusak. Tidak ada amal yang selamat kalau di dalamnya ada kesyirikan orang yang melakukannya. Pergi ke Makkah, sibuk pergi mencari kiswah Kaabah. Sekian juta berbali untuk dibawa dalam saku. Begitu menggalih tiku aman boh. Hal-hal seperti itu masih juga. Bagaimana akan mengandalkan amal untuk mencapai ketakwaan kalau dasar-dasar i'tiqadi, dasar-dasar akidah seperti itu masih saja menjadi keyakinan dalam diri. Nah, iman sekarang bersihkan. Termasuklah berbagai macam iman kita bahwa syariat ini sudah utuh sempurna. Syariat kau tak perlu ditukuk-tukuk dah. Dan kalau dipikirkan kini muamalat awak syariat dalam bentuk ibadah lah selesai. Karena itulah jadi dah. Tak ada yang baru dalam perkara ibadah. Tak usah lah dirubah-ubah. Jadi yang sama ibadah jo koreografer tadi dulu. Kalau koreografer nyanyi bisa ikut dirubah iramanya Ustaz. Koreografer tari kalau antara lah mundur ke belakang gini maju ke mungku tu boleh. Ibadah tak usah. Ibadah lah cukup. Amalkan sesuai dengan petunjuk dalam pituah orang awak ada tu. Tak usah mau pakai kaedah bahasa Arabnya. Betul orang awak mengurangi sio-sio, menukut ancak-ancak. Ada nama balik, menukut ancak-ancak, mengurangi sio-sio. Tak usah ditukut, tak usah ditambah. Nan dahulu didahuluan, nanti kemudian kan. Kondak awak ko acuk beramal menurut selera awak saja. Heboh bertanya ke ustaz awak, baca roh solat tasbih ya. Tolong ajar nampak. Kita tanya witir lah ibu. Ayin tak ada. Mana lebih kuat dalil witir daripada salat tasbih? Nah, apa-apa begitu dong. Cari sunat. Buya, mau akan menjalankan sunat. Sunat apa tu cuma? Sunat bertambuh berbini buya. Nabi kan lagi. Sunat tahajud lagi. Ayin tak ada. Mana kok sunat itu? Senang tekanan. Nah, jadi kita ini beramal cenderung selera awak turikan. Bukan petunjuk dalil. Nah, salah satu nanti jadi heboh sebelum Ramadan, beli mau. Bercari-cari alasan ni. Padahal kalau belajar fikih di mana-mana, mau fikih mazhab apapun, baiklah cari kaidah. Ada tak bersua dari ibu-ibu yang mengaji bahwa ada mandi sunat sebelum masuk Ramadan? Fikih apa saja tak ada. Tapi awak berhujah dengan tradisi awak. Tradisi awak itu sebagianlah bertentangan dengan syarak. Contoh, carilah orang pai bali mau ke puncak lawang. Kira-kira air dan meninjau puncak lawang tu raja raja. Abang kau bisa ke puncak lawang pai bali mau? Kau ke mandi setelah sore itu di kamar mandi awak sebab awak ke pai tarawih kau. Tapi berbagai macam hal itu awak legalkan dengan alasan tradisi, akhirnya menjadi ajang kemaksiatan anak muda awak. Nyoka mencapai takwa, tapi sanjung hari sebelum tarawih pertama, nyopai ke tempat pemandian berdua-dua anak gadis dan anak bujang berpacar-pacaran, awak tonton bersama-sama, tu awak kecekkan tu tradisi adat bersandi syarak-syarak sandi kitabullah. Dari mana tu alasan seperti itu? Nah, jadi perlu evaluasi. Orang Minang tak pernah alergi dengan perubahan ke arah yang baik. Bahkan dalam adat Minang lah dibuat sekali aja kadang, sekali tapian beralih. Nah, perubahan
perubahan-perubahan itulah yang harus wujudkan sebelum Ramadan datang. Bapak dan ibu-ibu, iman. Kedua apa? Ilmu. Kalau ingin mendapatkan takwa, ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum beramal. Hal yastawi alladhina ya'lamun, samukah orang yang tahu, orang tak tahu? Tidak sama. Tidak sedikit orang yang melakukan ibadah ini hanya sekedar mendengarkan cerita masa lalu. Jadilah orang mencari Lailatul Qadar. Dulu ketika ketek-ketek biar acok pula tu. Lailatul Qadar tu biasanya air membaku. Nah, sehingga malam hari babo tu air segalih. Lalu disurau dulu. Setiap sejam ambil tu sendok galih. Meniti aja ndak Lailatul Qadar. Itu mencari. Nah, tentu harus ada wawasan. Semua orang bermimpi, mimpi bersua Nabi kan, risiko kan hobi mana cerita itu, cerita karamat dan lain-lain. Kalau tidak tahu siapa Nabi, baca rohnya. Iya betul awak mimpi bersua Nabi, mengaku Nabi dalam rahsia awak, dalam mimpi awak. Tapi bantuannya rambutnya keriting. Itu tidak Nabi, Nabi tidak keriting rambutnya. Memang syaitan tidak bisa menjelma seperti Nabi, tapi mengaku menjadi Nabi. Bisa, dia tidak bisa menyerupai berdasarkan kepada hadis Nabi, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yanmatsalu bi. Betul, tapi lai tahu wak serupa Nabi ke tak? Nah, kalau tidak dengan ilmu, datanglah berbagai macam informasi. Kini kan mengaji kan tak je ustaz saja. Ustaz banyak kini, YouTube jadi ustaz, WA jadi ustaz, TikTok jadi ustaz. Dengan apa kita akan mengawal ibadah kita sesuai dengan tuntunan syariat? Kalau bukan dengan ilmu. Jadi saran nambo, jadikan itu sebagai titik tolak awal, bukan selesai di situ. Kembalilah kepada para ulama, perkuat keimanan, kemudian tambah wawasan keilmuan. Keluarkan ibadah ini dari sebatas tradisi rutin tahunan, dia merupakan ibadah sebagai perwujudan kehambaan kita. Wallahu alam. Saya kembali kepada Buya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk mempersingkat waktu supaya lebih bermanfaat untuk guru-guru dan seluruh hadirin. Kalau ada kewatannya boleh biar kita mumpung ada bersua. Kalau jalan-jalan waktu biar kita namanya jadi sementara. Mumpung ada bersua juga jawab. Kalau ada kewatannya jangan buat mungkin untuk kita yang mulai sekarang. Memulai dulu kalau tak ada. Oh jangan. Butuh. Mari belakang boleh. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Buya, Ya. Ambo dari Jakarta Utara dengan nama Mulyadi Buto Ani. Ada yang malu tanyakan ke Buya menjadi umat Ambo selama Ambo itu pedagang ya. Selama bulan puasa terang bulan sembahyang Ramadan Ambo tarawih. Ambo melakukannya setelah pulang dari Bangladesh juga. Rasanya sakit ya Ambo ya. Tapi itu untuk memenuhi kami ya. Apakah di dalam
yang sama melakukan setengah jam dari asalnya. Itu yang bertanyakan kemulia yang menjadikan tujuan hamba selama kemulia. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani, beberapa sahabat ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam Islam, mereka bertanya tentang ma'alayya, apa yang menjadi kewajiban yang saya pikul. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah orang itu bersyahadat mengatakan ada salat 5 salawat, 5 salat dalam sehari semalam. Kemudian ditanya lagi, apakah ada ba'da dalik setelah itu? Kata Nabi, la, tidak, illa an tatawwa, melainkan engkau ingin bertatawwa atau melakukan amalan sunnah tambahan. Itu juga ketika ditanyakan ada puasa Ramadan, hal alayya, apakah ada setelah itu ya Rasulullah? Kata Nabi, la, illa an tatawwa, kecuali kalau engkau ingin menambah dengan amalan sunnah. Begitu juga zakat dan seterusnya. Kemudian orang itu pergi setelah berkata la uzi, saya tidak la azidu, saya tidak akan menambah, wala anqus, tidak akan mengurangi seperti apa yang ditunjukkan oleh Rasul. Ketika itu beliau berkata, law sadaqa la dakhala al-jannah, kalau seandainya dia benar seperti itu dia lakukan, tentu dia masuk surga. Ini kaedah dasar dahulu. Bahwa di dalam Islam ada kewajiban, la tudayyi'ahu, jangan disia-siakan kewajiban itu. Kalau kewajiban diperhadapkan dengan hal-hal yang lain, salat, puasa, dan jangan. Karena itu adalah kewajiban setiap muslim. Di luar kewajiban seperti amalan yang sunnah. Kalau orang mengaji tentang sejarah tarawih, tarawih itu kan bahasa yang muncul setelah Nabi tiada. Karena itu di dalam hadis Nabi SAW kita tidak temukan istilah tarawih, melainkan di dalam asar, di dalam riwayat para sahabat yang menceritakan bagaimana kaifiat para sahabat umat Islam menunaikan qiyam Ramadan. Yatarawwahuna, mereka yatarawwahuna, dari situlah kata tarawih. Yatarawwah artinya berehat-rehat, istirahat-istirahat antara rakaat setelah salam dengan berikutnya. Dari situ kata tarawih. Karena itu di dalam bahasa hadis, kalau kita berbicara tentang riwayat dari sunnah Nabi SAW, yang kita temukan adalah qiyam Ramadan. Nah, kenapa salat tarawih itu tidak jadi dilakukan oleh Nabi setiap malam? Di penghujung, ketika sudah di penghujung hayat Nabi, beliau melakukan salat tarawih satu malam yang kita sebut tadi qiyam Ramadan. Kemudian berikutnya beliau lakukan lagi. Ada yang mengatakan yang ketiga, ada yang mengatakan yang keempat. Ketika masjid sudah mulai penuh, Nabi tidak keluar. Kan riwayatnya begitu. Ketika Nabi tidak keluar, esoknya Nabi berkata, saya tahu kalian menunggu saya. Nah, saya tidak ada yang yamna'uni, tidak ada yang menghalangi saya an akhruja ilaikum, untuk keluar mengimami kalian semalam, keluar kepada kalian. Ghaira, hanya saja khasyitu atau akhsha an tufrada alaikum salat, khawatir diwajibkan salat itu kepada kalian. Jadi Nabi tidak ingin ada tambahan kewajiban salat lagi bagi umat. Karena itu beliau tidak melanjutkan berjamaah tarawih. Tetapi kemudian ketika Nabi tiada, salat tarawih dijamaahkan lagi oleh sahabat, bahkan dihimpun jadi satu imam oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena alasan penambahan kewajiban tidak ada lagi. Nah, karena itu
walaupun kondisi kita dalam berusaha, mungkin kalau bahasa orang awak, di situ lu labo tampak. Di bulan puasa pula peluang untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Saya katakan, kalau toh kita harus memilih, tetaplah pertimbangkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, tinggal sekarang bagaimana memanage, mengatur. Nah, mengatur bagaimana dunia dapat, akhirat jangan tertinggal. Kalau seandainya harus memilih, mana rencak tinggal akhirat atau tinggal dunia? Dialah tinggal dunia. Kok mesti harus memilih? Tapi kan hidup kok tidak sadonyo harus pilihan seperti tadi. Toh tidak bisa satu hari sekali 2 hari. Kenapa? Karena kalau seandainya bisa hadir, yang kita dapat sekarang ini bukan perkara tarawihnya saja, tetapi majlis ilmunya. Walaupun sebenarnya wanita tidak harus ke masjid seperti fatwa para ulama terhadap laki-laki. Salatul mar'ati fi baitiha afdal min salatiha fi masjid qaumiha. Benar, salat wanita di rumahnya lebih afdal dibandingkan dengan di masjidnya. Tetapi jangan jadikan alasan untuk bermalas-malasan. Di rumah ditunda pula, ke masjid indah pula. Karena itulah makanya kehadiran wanita di masjid bukan suatu yang dilarang, sebagaimana hadis Nabi yang mencegah para suami dan wali perempuan untuk menghalangi wanita ke masjid. La tamna'u ima Allah an masajidillah. Jangan kamu halangi hamba-hamba Allah yang perempuan dari rumah-rumah Allah, dari masjid-masjid. Biarkan mereka datang. Nah, karena itu jawabannya adalah, kalau seandainya memang ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk hadir, sebaiknya salat qiyam Ramadan dilakukan walaupun munfaridah, walaupun sendiri. Kenapa? Karena salat qiyam Ramadan tidak bersyarat harus berjamaah. Jamaahnya afdal, tapi tidak bersyarat harus berjamaah. Nah, kalau seandainya ada peluang dan bisa tidak dalam kondisi yang sangat hajat, atur waktu. Kenapa? Karena kehadiran di hadapan Allah itu bisa jadi itulah pembuka pintu rezeki di pasar tadi. Nah, barangkali assalamualaikum, dek karena fokus di pasar saja, rezeki awak situ ke situ saja. Nah, kini dengan awak lah aktif dengan ibadah, barangkali disitulah tambahnya. Karena apa? Mungkin di awak tak tampak peluangnya, tapi awak akan yakin Allah yarzuqu man yasha, memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan didatangkan rezeki min haitsu la yahtasib, dari yang tidak dikiranya. Jadi jangan terlalu menjadikan itu sebagai halangan. Tapi dalam perkara yang sunnah, kalau tidak sempat karena memang hajat yang mendesak, lakukan sendiri. Tidak mesti harus bersyarat berjamaah kalau memang keadaan tidak memungkinkan. Tapi jangan jadikan itu alasan terus untuk tidak ikut di dalam berbagai kegiatan yang bisa menambah kekuatan iman kita. Wallahu a'lam. Mungkin itu memperjelas ya, yang disampaikan oleh tadi bahwa kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, sangat ditunggu-tunggu, saking tunggu-tunggunya, saking mulianya bahwa bulan itu bulan-bulan yang banyak saya ampun dapat kita berapa. Tumpahlah kebaikan dan keberkahan hidup kita. Dahulu para sahabat membagi setahun itu cuma 2. 6 bulan sebelum Ramadan dia berdoa agar bertemu dengan Ramadan. Setelah Ramadan dia berharap agar amalnya di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita akan bertemu dengan Ramadan dan Ramadan bulan yang paling mulia dalam Tuhan, aku untuk melakukan doa. Namanya tadi ya, di lapangan dan doa, disiapkan rumah bahwa, disiapkan keluarga dan sahabat-sahabat doa, disiapkan semua. Supaya nanti ketika ketemu dengan Ramadan, pas akan langsung menangguhnya ilmunya, sehingga kita melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan dilakukan dengan lapang dada, semangat,
sehingga hal-hal yang lain yang bisa menghalangi ibadah awal bisa kita perbaiki. Kalau tidak bisa dibuang habis, maka kita bisa Rasulullah SAW pernah misalnya, ini penting juga. Saya belum jelas saya membuat dari bawah. Kata tadi kemana harum, lagi maka turun. Barang siapa yang Ramadan yang paling mulia, yang paling besar saja, pahalanya yang kita dapat di waktu itu kita gagal mendapatkan ampun Allah. Bagaimana mungkin kita ibadah di bulan yang lain? Kalau tarawih aja nggak bisa, gimana mau tahajud di hari yang lain? Kalau baca Al-Quran di bulan Ramadan aja kita gagal, bagaimana kita baca Al-Quran di bulan-bulan yang lain? Nah, ini tadi bersemangat buat kita berlapang dada kita menyambut Ramadan, karena Ramadan di bulan yang paling mulia, mereka dan mendorong buat kita karena terlalu banyak di kita masalah dosa di pundak kita. Mudah-mudahan dengan tadi ini, dengan dorongan dari mulia tadi, dan itu yang menyampaikan kepada kita bahwa Ramadan adalah bulan yang paling agung, bisa kita lakukan amalan-amalan kebaikan dan kita bisa selesaikan dari hari ini. Yang terakhir mau ingin pertanyaan titipan juga. Bulan Ramadan biasanya mundur-mundur kalau sudah apalagi berbuka puasa pertama tuh ya, itu biasanya satu tuh, mana mau jadi macam-macam baru ini. Kalau bisa diraup atau dikelola ke pasar tuh tentengnya mulai nyicit tentengnya untuk pulang di rumah bisa panuh untuk kita. Kilo-kilo puasa dan siang tadi, hubungannya uang lapinnya tak lewat satu jadi ketunggali. Kilo-kilo pandang dia saya titipkan dia. Terakhir ini untuk di antara kelemahan kita adalah awak tak bisa membedakan antara berbuka dan makan kenyang. Jadi berbuka itu, iftar itu adalah ibtalus siyam, membatalkan puasa walau bisyurbati ma, walaupun hanya dengan seteguk air. Karena itu tidak ada pula riwayat dengan yang manis-manis gitu ya. Kadang-kadang kan ada berbuka dengan yang manis-manis gitu. Sebenarnya yang diriwayatkan adalah ala tamri, Nabi SAW membiasakan berbuka dengan kurma. Ya karena memang kurma mudah didapat di Madinah. Nah, tetapi untuk kita sekarang kan alhamdulillah. Jadi ini dikatakan ketika berbuka tidak dengan kurma berarti tidak sunnah. Tidak pula begitu pemahamannya. Karena sunnah itu ada yang perlu difahami secara harfiah zahirnya, tapi ada yang perlu difahami dari sisi maknanya. Artinya apa? Berbuka itu adalah sekedar membatalkan puasa kita ketika ghurubis syams, ketika terbenam matahari. Nah, karena itu berbuka tidak boleh menghambat salat pada waktunya. Dan karena berbuka maghrib tertunduk dekat ke isya, maka itu parui lah kanyang badan lah tersandar, tidak begitu. Nah, jadi karena itu perlu difahami konsep berbuka tadi. Nah, karena itu berbuka Nabi ya itulah yang ideal. Kemudian berikutnya, puasa itu mendidik orang untuk bisa hidup dalam kesederhanaan tapi cukup. Sederhana, cukup. Karena itulah gaya hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila orang berpuasa dengan memperturutkan syahwat, memperturutkan hawa nafsu dalam bentuk makanan, maka tarbiyah ruhiyah, pendidikan rohani yang dia lakukan melalui siam boleh dikatakan gagal sehari itu. Coba bayangkan sekian lama dia bertahan tidak makan dan tidak minum, kemudian tiba-tiba dilapehkan. Nah, kalau kita ambil ungkapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man kathura akluhu kathura naumuhu, faman kathura naumuhu kathurat ghaflatuhu. Kan begitu? Siapa yang banyak makannya, banyak laloknya. Siapa banyak laloknya, banyak lalainya. Artinya apa? Apabila seseorang tidak bisa mengendalikan syahwatnya di bulan Ramadan,
maka tujuan-tujuan dari puasa tadi tidak terwujud bagi dia. Nah, karena itu ketika beriftar, ketika berbuka, cukupkanlah dulu dengan kesederhanaan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, man aftara shaiman, siapa yang mengiftarkan orang yang berpuasa walau ala syurbati ma'in, walau hanya seteguk air, maka falahu, orang itu mendapatkan ajar pahala orang berpuasa, pahala memberi puasa, berbuka puasa yang disebut ta'jil itu, wa ajar, dan pahala yang semisal orang yang diberinya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi tidak ada di dalam Islam konsep mempuasakan bulan Ramadan dengan memperturutkan syahwat batan, syahwat perut. Kenapa? Karena kunci dari segala sesuatu syahwat ini bergelora adalah akal. Karena itu tidak ada yang dipenuhi oleh seorang hamba syarrun yang lebih buruk min batnihi, dari bandingkan dengan perutnya. Kalau perut sudah diisi, maka tujuan berpuasa menjadi lalai. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah merawat atau menjaga bagaimana puasa itu bersambung dengan qiyam. Qiyam Ramadan, bagaimana kita bisa menjalankannya dengan aturan yang benar dan tepat, yaitu siam itu dilakukan dengan baik, kemudian iftarnya juga dengan baik sesuai dengan tuntunan sunnah tadi, dan sesegera mungkin melakukan qiyam di awal malam, dan supaya apa? Supaya bisa kuat pula melakukan qiyam di akhir malam. Jadi makan kenyang sebanyak-banyak itu bertolak belakang dengan maqasidus siyam, dengan maksud dari puasa, termasuk juga dengan nusus, dengan nas-nas yang ada. Wallahu a'lam.